Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bangsa yang hebat dan luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Jangan lupa selalu bahagia dan berdoa ya sebelum belajar. Yuk kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu sekalian, untuk materi PPKN di kelas 8 ini, bab 1 adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana ketika kalian kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Nanti setelah kalian belajar, kalian diharapkan bisa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya, yaitu berupa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian harus bisa bersikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga adalah menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Ya, materi kita adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama kita bahas dulu kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama sebagai dasar negara dan yang kedua kedudukannya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila itu digunakan sebagai cita-cita atau ideologi negara serta sebagai pandangan atau pedoman perilaku warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itulah kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, demikian tadi kedudukan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Oke, kalian lihat di sini fungsi Pancasila yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Itu artinya jiwa bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila ada di dalam dada bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya pribadi, kejiwaan bangsa Indonesia itu tercermin pada Pancasila. Oleh karenanya Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala peraturan yang ada di Indonesia semuanya diambil bersumber dari Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian fungsi Pancasila selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia termuat semuanya di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian fungsi Pancasila adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah beberapa dari fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Oke. Anak-anak ibu sekalian,
Demikian tadi kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, selain kalian dapat memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, tentunya kalian adalah harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena pengamalan itu jauh lebih penting ketimbang pemahaman. Kita bisa paham tetapi tidak mengamalkan, itu percuma. Oke, nah sekarang mari bersama-sama kita belajar apa saja sih pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu. Di sini hanya sebagian contoh kecil saja yang bisa Ibu tuliskan untuk kalian. Kalian tentunya akan belajar lebih banyak lagi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa gambar yang mencerminkan contoh-contoh dari nilai pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan. Di situ ada contoh orang sedang berdoa, kemudian ada anak-anak mau masuk gereja. Nah, ini adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa diamalkan? Ya, kita beribadah, bersilaturahmi, menjaga lingkungan, menghargai antar umat beragama. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pengamalan sila Pancasila. Kemudian ada juga di sini gambar PMI yang sedang menolong korban. Nah, ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pada sila ini kita disuruh saling membantu antar sesama, peduli, mencintai sesama, kemudian menjaga perasaan, contoh perasaan teman, perasaan orang tua, ya. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Kemudian contoh dari pengamalan sila ketiga adalah yaitu mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi, mau hidup bergotong royong, cinta produk Indonesia. Nah, ini adalah pengamalan dari sila persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu bisa diamalkan melalui cara bermusyawarah, berdiskusi kelompok, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan pertentangan perkelahian. Nah, kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bisa diamalkan dengan kita rajin menabung, ya, supaya hidup kita sejahtera. Kemudian bisa berbuat baik kepada orang lain, juga pengamalan sila Pancasila. Nah, ini masih hanya sedikit contoh saja. Kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, sebagai warga negara yang baik, apa yang akan kita lakukan? Perilaku kita kontrol, yaitu dengan berpedoman kepada Pancasila. Kita harus bisa memilih mana sih perilaku-perilaku yang menyimpang dari Pancasila dan itu tidak boleh dilakukan, dan mana perilaku yang baik yang sesuai dengan anjuran Pancasila. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya, kalian bisa memahami, dan jangan lupa tetap terus belajar. Ya, untuk materi sudah selesai, maka kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat serta bisa diamalkan bersama. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Jangan lupa belajar dan baca buku, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.